Shalom. 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 Ya, pasti ada yang kaget. Kenapa langsung memberi penghormatan bupati? Saya yakin dan saya percaya dengan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian memastikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 kita memenangkan rakyat, yaitu Pak Adi Lalo dan Pak Yeremia Tangguh. Kalau di tetangga sebelah sana ada yang disebut perempuan hebat dan yang mengatakan itu orang dari Kodim, maka saya juga dari Kodim mau mengatakan bahwa di depan kita ada dua laki-laki tangguh. Kenapa mereka tangguh? Wow, saya ini dekat dengan mereka. Rekam jejaknya saya tahu. Setda itu yang paling tertinggi dalam karir PNS, juga Kadis. Tapi mereka tangguh dan berani meninggalkan. Pertanyaannya adalah kenapa dan mengapa? Kami tetangga di sana, saya tahu persis pekerja yang rendah hati, sama-sama pekerja keras. Pak Bupati ini, Pak Wakil ini sama-sama ganteng, sama-sama rendah hati, dan mereka adalah orang-orang pemaaf. Pemaaf, bukan calon pemimpin yang pendendam. Saya yakin dan saya percaya itu. Dengan demikian, saya ketika ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan, saya siap karena saya tahu mereka adalah orang yang rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin membuang suara rakyat. Untuk apa lagi kita memilih kepada orang-orang yang suara Bapak Ibuku tidak bisa dipertanggungjawabkan? Lebih baik kita memilih orang-orang yang mempertanggungjawabkan suara nanti 5 tahun yang akan datang. Karena itu saya minta Pak Wala Tinggi Mengaragua untuk kita memilih pemimpin yang tidak punya beban masa lalu, untuk tidak memilih pemimpin yang tidak punya beban masa lalu, yang punya beban masa lalu, tapi kita memilih pemimpin yang punya beban 5 tahun yang akan datang. Setuju? 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 Karena itu, saudara-saudariku, kita pastikan mereka sudah tarik nomor undi dan nomor urut 2 paket rakyat. Mereka tidak mau ambil yang di atas, juga tidak mau ambil yang di bawah, tapi mereka ambil nomor yang di tengah-tengah supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Setuju? Setuju? Saudara-saudariku, saya yakin ini kalau kita pilih paket rakyat, Loda Maringi, pada Melala yang kita idam-idamkan, pasti akan terjadi di Sumba Barat Daya. Jangan hanya omong Loda Maringi, pada Melala, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mau mempertahankan kekuasaan melalui dinasti. Betul. Karena itu kita bangun Sumba Barat Daya, saudara-saudariku, harus melalui gotong royong. Kalau gotong royong berarti di dalam itu berbagai macam suku ada, berbagai macam golongan ada, berbagai macam ras ada. Itu yang disebut gotong royong. Dan kalau gotong royong, pasti kita menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Karena itu, saudara-saudariku, kami dibatasi oleh waktu. Saya minta Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memastikan suaranya pada tanggal 27 November
2024 supaya kita tidak terangkut pada lubang yang salah, tapi kita benar-benar mencoblos nomor 2 supaya kita tidak salah memilih lagi dan memastikan Loda Memeringi pada Membelalang tercipta di Sumba Barat Daya. Saudara-saudariku, 5 tahun lalu saya ketua tim sukses dan mensukseskan orang. Ternyata saya jatuh pada lubang yang salah. Kalau dulu ada yang namanya program 7 jembatan emas, saya bilang sama paket rakyat, jangan sebut lagi itu 7 jembatan emas, karena 7 jembatan emas itu sudah lapuk dan karat-karat sekarang ini. Tidak boleh lagi kita titipkan beban pekerjaan masa lalu kepada paket rakyat ini, saudara-saudariku. Tidak boleh lagi. Kita berdoa dan memastikan mereka punya program yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang mereka persiapkan untuk rakyat sejahtera 5 tahun yang akan datang melalui paket rakyat Adi Lalo dan Yeremia Tangguh. Mereka ini adalah utusan Tuhan, saudara-saudariku. Mereka ini adalah pilihan Tuhan. Kenapa? Wow. Kalau saya mau cerita nanti panwas tegur saya, karena waktu tidak mengizinkan. Saya mohon Pak Adi dan Pak Iyane untuk berdiri. Mari di depan sini, Bapak. Besok Bapak kalau sudah pakai Garuda tidak mungkin lagi bisa diajak aja. Setuju? Setuju? Betul kan? Tapi untuk mereka nanti tidak mungkin. Pintu mobil nomor 1 dan nomor 2 terbuka terus. Baik mobil rumah dinasnya dan rumah pribadi terbuka terus. Ya, ini mereka ganteng-ganteng. Saya memang tidak mendukung yang buruk-buruk. Saya pilih yang ganteng-ganteng dan teruji dan hatinya suci dan murni. Tidak hanya suci dan murni, tapi juga tulus. Kenapa saya bilang tulus? Woi bos, 8 tahun lagi setda, 8 tahun lagi gadis. Mereka bilang, woi Pak Alex, cukup, kami sudah capek hanya urus yang berkuasa. Akhirnya rakyat kami kena juga dimaki-maki. Dan sekarang kami mundur. Rakyat sudah. Ingat 27 November kita rame-rame memastikan paket rakyat 100% di dusun ini. Setuju? Saya dari Kodi membawa suara 50.000. Tidak mungkin lah WJ hanya 50.000. Dia harus 65, 75 dong. Setuju? Yang mengatakan saudara-saudariku. Tapi saya memastikan 50.000 akan saya bawa di Pala nanti. Asik. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena waktu mungkin saya akan cepat-cepat saja. Yang saya hormati Ketua Pemenangan Paket Rakyat Kabupaten Sumber Daya, calon wakil bupati Kabupaten Sumber Daya, yang saya hormati Ketua Golkar hadir pada saat ini Bapak Anggota DPD Kabupaten Sumber Daya, Bapak Ratu Bakar, yang saya hormati anggota DPR dari Partai Hanura, Bapak Daud Kemendaka, yang saya kasihi semua pengurus partai yang hadir pada saat ini, yang saya kasihi Bapak Nova dan keluarga yang telah membukakan pintu bagi kami untuk hadir dan berdiri di tempat ini, Bapak Ali yang saya hormati, Bapak Lasri yang menjembatani hubungan ini, Kordes yang saya kasihi, Bapak Medebi sebagai tokoh masyarakat di Jawa Tengah ini, Bapak Nova
masyarakat yang hadir pada saat ini, bapak, mama, kakak, adik, semua yang hadir di tenda yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, kasih Tuhan begitu baik kepada kita semua hingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk satu tujuan, membicarakan masalah rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sumbawa. Kami dua ini orang pemerintahan murni, belum pernah dipilih oleh masyarakat. Tetapi ada juga mereka yang pernah dipilih oleh masyarakat, pernah berjanji, tetapi saya telah dipilih dan belum memenuhi janjinya, mereka minta dipilih lagi. Apa mau dipilih lagi? Tidak. Mereka pernah dipilih oleh masyarakat, belum memenuhi janji mereka, lalu kemudian mereka minta lagi dipilih oleh masyarakat. Apa kita pilih lagi satu? Tidak. Saya pikir sama dengan hutang. Ketika kita sudah berhutang di orang, kita belum bayar di hutang, berhutang lagi. Saya pikir sulit orang percaya. Ya itu coba dicermati, dipikirkan, dipertimbangkan sendiri. Mama yang saya kasih dan saya cintai. Kami dua masih pensiun 8 tahun lagi. Jabatan saya Sikla masih 8 tahun, jabatan Pak Rere ini masih 8 tahun juga kepala dinas. Tetapi kami berkomitmen untuk berhenti, untuk menjadi sipil dan masuk dalam kancah politik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa. Alasan apa kami mengundurkan diri? Ya, kami sudah melihat penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sumbawa ini perlu direformasi. Kami memperkenalkan untuk melakukan reformasi birokrasi secara total, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara baik. Hasil penilaian ombudsman, lembaga yang menilai kinerja pemerintah, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Sumbawa Jaya saat ini dinilai sangat buruk. Lalu kemudian tingkat ekonomi masyarakat tidak bergerak sejak kabupaten ini berdiri 17 tahun yang lalu sampai hari ini. Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa ada 17.000 kepala keluarga yang masuk dalam miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu ditandai dengan makan hanya 1 kali sehari, ganti pakaian 1 minggu 1 kali. Wah, begitu sedih persoalan rakyat di Kabupaten Sumbawa. Masalah pertanian sungguh memprihatinkan. Tidak bergerak naik produksi pertanian di Kabupaten Sumbawa. Masalah pendidikan, butuh huruf kita masih 30%. Dan kualitas pendidikan kita di Kabupaten Sumbawa masih dinilai buruk oleh pemerintah tingkat atas. Banyak hal lain lagi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Hal berkaitan dengan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa masih belum adil pemerintahan infrastruktur bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa ini. Karena itu program-program strategis yang kedua dari pimpinan daerah untuk rakyat Sumbawa di 11 kecamatan ini perlu kita lakukan review kembali. Artinya harus cermati betul-betul untuk memberikan program yang menyentuh langsung dan kebutuhan masyarakat. Itulah alasan kami keluar dari pegawai di situ. Kami jenuh dengan program yang tidak berpihak kepada rakyat. Itulah makanya kami namakan paket kami paket rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kami mau jawab penderitaan rakyat. Kami mau jawab kemiskinan yang ada selama ini. Kami mau jawab kemarahan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Kami mau jawab persoalan-persoalan rakyat yang tidak seperti lagi. Pesta demokrasi yang dilakukan pada 5-10 tahun yang lalu telah menorehkan sejarah yang kurang baik di Kabupaten Sumbawa yang tidak perlu diperagakan. Sebenarnya pesta demokrasi itu memberikan ruang kepada rakyat untuk berpilihan memilih siapa pemimpin. Tetapi dalam perjalanan sejarah 5-10 tahun yang lalu masyarakat mengalami kegelisahan, ketakutan, kengerian oleh karena suasana demokrasi yang tidak kondusif. Bapak yang saya kasih, saya hanya bicara seperti itu saja. Karena waktu membatasi dan pawas sudah kelihatan saya dari kemarin. Karena itu saya akan memberikan kesempatan kepada wakil bupati. Benar suruh wakil bupati ya? Wakil bupati Kabupaten Sumbawa. Saya pastikan kami berdua ini akan menang pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Kenapa menang? Karena Tuhan tahu kami berjuang dengan tulus ikhlas untuk membela kepentingan rakyat.
Kami mau jawab seluruh kebutuhan-kebutuhan rakyat yang belum dijawab oleh pemerintahan yang terdahulu. Kami mau melakukan reformasi birokrasi. Kami mau perbaiki ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat dan banyak hal lain lagi yang kami mau perbaiki. Terima kasih atas semua kebersamaan pada sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Paket rakyat, Pasti menang! paket rakyat. Menang! Pasti menang! Terima kasih. Salam. Tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Baik ya, dalam kata. Hanya bedanya itu di tinggi. Baju juga yang kami pakai ini memang berseberangan tapi tidak searah. Beliau ini seragam resmi Gerindra. Sedangkan ini baju pada saat pencalonan presiden oleh Partai Gerindra. Ini juga baju yang diambil. Tidak semua kebetulan kakak saya sebenarnya juga pakai yang begini, Bapak Anies juga pakai yang begini. Baik Bapak Ibu Partai Pengusung yang hadir pada saya ini, Narapuni Tunggal Nabi apa Buana Makassar tidak pakai di Medan. Desa Kadiwone ini bagian dari Kecamatan Bintaro Timur, lalu bagian dari Kabupaten Sumbawa Barat. Ketika desa Kadiwone ini tidak terpikirkan karena kami tahu ini areal persawahan. Areal bagaimana sumber pangan itu bersumber untuk kemakmuran rakyat, tidak hanya di wilayah timur, tapi untuk seluruh Sumba Barat Daya. Itulah makanya Partai Gerindra ketika Pak Prabowo terpilih jadi presiden dan akan dilakukan di tanggal 20, dia memprogramkan itu yang namanya makan siang gratis. Ketika diprogramkan itu maka sentra-sentra pangan itu dikembangkan, tidak terkecuali Kadiwone lagi. Mungkin ada perlakuan-perlakuan yang berbeda untuk peningkatan produktivitas. Saya menyampaikan ini karena apa? Untuk mendukung keinginan Gerindra yang didukung oleh Partai Golkar, Partai PAN, Partai Hanura, dan juga Partai Gerindra mendukung kami. Jadi ATS Kaiman namanya fit and proper test di partai dan kami dianggap layak. Oh, tidak buang mana itu ada selain pakai bola. Rakyatnya gini, kalau terkenang na apanya bagi rakyat tidak. Sehingga kami diizinkan untuk menggunakan 4 partai ini menjadi pintu masuk. Yang kedua, bahwa kami dalam kontestasi pilkada, kami diberi nomor urut 2 dengan pilihan yang tidak disengaja. Apa maksudnya nomor 2? Nomor 2 ini angka yang boleh dibilang ketika kita sambungkan dengan jari, maka satu pertanggungjawaban kepada Tuhan, yang satu pertanggungjawaban kepada rakyat. Jadi mungkin apa? Ini dah dulu atau mana dodo kalang itu. Artinya apa? Dan apa mereka kan ada pemerintahan. Jangan terlalu tinggi hati yang menuju ke langit. Ketika binakaya nenek itu sombong yang memang tidak boleh terjadi karena negara manusia itu. Dodo karena apa itu malah. Wali jole. Kalau begitu simbol ini juga dalam kaitan-kaitan budaya kita ini guys. Karena simbol yang memberi orang penilaian buruk. Tapi Nana sudah pasti Nejo bertanggung jawab bahwa apalagi kalau begitu dan salah beda nomor 2. Karena 2 awal lalu memang 2 tumpuk. Hari ini kami tidak sengaja juga berjumpa di sini.
walaupun memang kami sudah atur harus berjumpa di Jawa untuk zona Jawa Timur. Titik terakhir dari beberapa tempat tadi itu saya datang ke Mano pikir karena begitu banyak saudara-saudara yang menghendaki kami mengurai banyak hal, banyak jawab dan lain sebagainya. Saya tidak bisa lalu bilang nggak boleh repot, tidak. Kami harus menjawab, menyampaikan niat kami dan cara-cara kami nanti ketika menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan melalui pemilihan oleh rakyat. Sehingga saya mau mengajak kita semua, jangan bingung dengan kami, merambah pula, ya merambah pula tadi. Jangan ada kalkulasi, jangan sampai ini, jangan banggakan zaman dulu 2013 ketika kita mengenal orang-orang yang sudah harus bertarung tapi menyebabkan kerusakan sistem di Sumba Barat Daya. Tidak boleh begitu. Putaran pemerintahan kita menjadi terganggu, daya kita menjadi habis, tenaga kita menjadi terkuras, hanya berpikir jangan sampai dia datang bunuh dan saya harus jaga kampung saya. Yang seharusnya 15 tahun yang lalu nampak apa? Karena tujuan kita Mekar ini untuk mendekatkan segala sesuatu yang waktu kita di Sumba Barat tidak terjangkau ini. Tapi kita ingkar itu, larang dia ingkar. Bolehlah kita semua yang ingkar, tetapi ada yang lebih bertanggung jawab terhadap pengingkaran nurani pemekaran kita Kabupaten Sumba Barat. Lambat kita berkembang. Akibat kita lambat, maka apa yang terjadi? Urusan sarana prasarana menjadi tidak terkendali dengan baik. Apa ini sarana prasarana? Ketika Kadiwone ini area persawahan membutuhkan pupuk, membutuhkan alat pertanian, membutuhkan herbisida dan lain sebagainya, kita harus berkenalan dengan mereka dulu. Ketika mereka kenal baru kita dijadikan orang yang memang bisa mendapatkan bantuan. Apalagi yang lambat, kesehatan kita sudah terganggu. Banyak rumah sakit, banyak pustu yang tidak ditempati. Kemarin kami lewat di Berenang Kelana, kami ngomong dengan Pak Adi. Saya bilang begini, rumah yang dijadikan rumah bidan, rumah ibu bupati, kira-kira kita kelolanya bagaimana nanti? Mau bilang aset daerah, jangan sampai pemilik tanah ini sudah ambil kembali. Nah itu juga yang soal, dan kami bingung kebetulan satu orang. Banyak hal yang tidak beres. Jangan dulu orangnya. Bagaimana bangunan gedung dan lain sebagainya kita bicarakan. Hal lain untuk peningkatan produktivitas pertanian. Ini PPL ini kita mesti juga kontrol dengan baik supaya apa betul-betul menjadi penyuluh yang bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi petani. Bukan berarti mereka ini tidak mau bekerja, tidak. Mereka kehilangan arah bekerja karena tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang kendalikan. Suruh sana, suruh sini. Ternyata mereka punya kesejahteraan terbatas. Kalau begitu kita mau pikirkan supaya mereka betul-betul jangan berada di jalan-jalan, tapi mereka berada di sawah, mereka berada di kebun. PPL kalau ada di jalan-jalan itu pulang pergi lancar. Ini juga yang harus kita lihat. Pendidikan. Kalau soal kurang sekolah, kurang ruang belajar, ya betul. Di mana-mana begitu. Tapi yang rusak di Sumba Barat Daya adalah guru jadi kepala desa, guru jadi PLT. Sudah tahu kurang